Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, apa kabarnya Kak Tiffany dan adik-adik di rumah? Pasti semuanya baik-baik aja Kak, dan sangat bersuka cita karena hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Bogor. Semua sudah siap kan? Sudah siap pastinya Kak. Kalau sudah siap, yuk kita semuanya beribadah dengan baik. Dan Kakak Nova dan Kakak Tiffany akan beri waktu adik-adik untuk saat teduh di rumah masing-masing. Adik-adik dipersilahkan untuk saat teduh ya. Amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu nomor 7 halaman 7 ayat 1 dan 3. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi sambil bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali ayat yang ketiga dalam bahasa Batak ya. Sadarion, sadarion, jina dihoni Tuhan debata, rimahita, malas niroha, malas niroha. Sadarion arini Tuhan, rimahita, malas niroha. Sadarion, sadarion arini Tuhan. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa, ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita membaca hukum Taurat untuk kita pada hari ini, yaitu hukum Taurat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, jangan perbuat bagimu Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air
atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah dan bertakwa kepadanya. dan bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, Inang akan Maksudnya bacakan. adalah Kita harus takut serta setia kepada Allah, Kita harus takut serta setia kepada Allah. sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun, atau berkeyakinan kepada tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Taurat. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. 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 Adik-adik, kita mau bernyanyi kembali. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya dari buku lagu Sekolah Minggu nomor 264 halaman 197. Kita bernyanyi bersama ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kita nyanyikan sekali lagi Kita sambil nyanyikan bangkit sekali lagi berdiri. sambil kita berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan untuk kita pada hari ini, yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Mari kita buka Alkitab masing-masing. Kita sama-sama mengucapkan atau membacanya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Mari kita sama-sama, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau kembali bernyanyi, judulnya adalah Duduk Senang Berjalan Senang. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri ya, kita bernyanyi bersama-sama. Senang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya adik-adik, untuk warta sekolah minggu hari ini, yang pertama, hari ini kita akan ada pengajaran di kelas masing-masing ya, selepas ibadah live streaming sekolah minggu hari ini. Nanti akan ada link Zoom yang dibagikan di kelas masing-masing. Jangan salah masuk lagi ya. Jadi nanti ada 2 link untuk Horong Eno dan dari kelas 1 SD sampai 3 SMP.
Jadi jangan salah ya, dilihat-lihat dulu, ditanya-tanya dulu sama kakaknya, benar tidak ini link Zoom-nya sudah sesuai. Jangan nanti yang kelas horong SD ikutan adiknya di horong TK ya. Itu yang pertama. Kemudian info warta selanjutnya khusus untuk adik-adik kelas 6 SD dan 3 SMP. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian nasional untuk adik-adik yang ada di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, yaitu pada hari Minggu 6 Maret atau minggu depan ya adik-adik, jam 4 sore. Tempatnya ada di gereja. Diminta kepada orang tua dan anak-anak yang akan mengikuti ujian nasional untuk dapat hadir dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Jangan lupa ya untuk adik-adik yang kelas 6 dan kelas 9, minggu depan sama mama dan papahnya datang ke gereja jam 4 sore, kita mau ibadah sama-sama untuk mendoakan kelancaran proses ujian nasional kita. Itu aja warta sekolah minggu kita hari ini. Ya, adik-adik kembali kita bernyanyi yang nantinya kita sebelumnya akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi dulu, judulnya Dia Harus Semakin Bertambah dari buku lagu sekolah minggu nomor 306 halaman 226. Kita bernyanyi bersama-sama. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, ditutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah bersukacita, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita. Kita akan membaca Alkitab yang menjadi nats untuk kita pada hari ini, yang tertulis pada kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 dimulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama ikuti, buka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan, Inang akan bacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih,
yang bersuka cita pada hari ini. Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Kita juga ada lagu ya, ada lagu kita. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Itu ya, itu lagu pendukung untuk Yesus cinta semua anak di dunia. Dia tidak pernah pilih kasih. Dan Tuhan Yesus bukan hanya melihat kulit putih dan kulit hitam. Dari berbagai latar belakang yang manapun, Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Dia cinta, dia mengasihi semua anak-anak di dunia. Dan bahkan anak-anak juga sangat senang berjumpa dengan Yesus. Melalui nats ini kita kembali diingatkan kepada Injil Markus yang tertulis pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Apa kata Yesus saat itu? Yesus pernah marah kepada murid-muridnya. Tentunya Yesus punya alasan mengapa Yesus marah kepada murid-muridnya. Karena pada saat itu ketika anak-anak melihat Yesus, mereka sangat senang berjumpa dengan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya marah kepada mereka dan marah kepada orang tua. Dan mencoba melarang, jangan sembarang anak-anaknya datang kepada Yesus. Lalu pertanda Yesus sangat sayang kepada anak-anak, semua anak-anak di dunia, apa kata Yesus? Dia menegur murid-muridnya yang melarang orang tua, melarang anak-anak datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Yesus tidak senang. Kesenangan anak-anak berjumpa dengan dia ada yang menghalangi, yakni para murid-muridnya. Itulah satu bukti Yesus sayang kepada anak-anak di dunia. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus bukan hanya berkata dari sudut perkataan, tetapi Yesus memberkati mereka dan juga memeluk mereka semua. Tanda pelukan Yesus adalah tanda cinta dan sayang. Itulah bukti lagu tadi. Yesus cinta semua anak di dunia. Jadi Yesus bukan hanya marah, dia buktikan memberkati anak-anak itu supaya jadi anak pintar, supaya bertumbuh di dalam firman Tuhan dan memeluk anak-anak itu tanda kasih sayang, tanda cinta, tanda sayang. Dan Tuhan Yesus mengasihi semua anak di dunia tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Sama seperti kakak-kakak guru sekolah minggu dan abang-abangnya. Semua anak sekolah minggu HKBP Bogor disayang, baik yang dari Hermon juga semua disayang. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Pasti semua disayang kan? Semua kakak-kakaknya baik, semua abang-abangnya juga baik. Kalau ada yang ribut ditentramkan, bukan kakaknya marah, bukan kakaknya tidak suka lihat kita. Tapi memang itulah tugas kakak abang guru sekolah minggu. Siapa yang ngomong-ngomong saat mendengar firman Tuhan, ketika ditegur, Dek jangan ribut, jangan marah. Oh Kak Desi cerewet, enggak seperti kakak yang lainnya, jangan ada bilang begitu ya. Tidak ada istilah seperti itu. Kalau kita ditegur supaya kita lebih baik. Itulah suatu bukti Tuhan Yesus senang dengan anak-anak. Apalagi Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak yang baik, berbudi pekerti, anak-anak yang rajin ke gereja,
anak-anak yang rajin berdoa, Tuhan Yesus sangat senang. Dan Tuhan Yesus juga sangat senang ketika melihat anak-anak sekolah minggu patuh kepada orang tua, setia juga kepada orang tua, juga kepada guru di sekolah, menghormati yang lebih tua, dan juga menghormati kakak dan abang. Tuhan Yesus sangat senang karena kita sudah melakukan perintahnya. Dengan melakukan kebaikan, setia dan taat kepada orang tua, sayang kepada papa mama, juga kepada yang lebih tua, rajin berdoa, rajin ke gereja, apalagi kalaupun situasi saat ini kita belum bisa ke gereja, rumah kita juga adalah tempat kediaman Tuhan Yesus. Jadi anak sekolah minggu jangan patah semangat, jangan berkurang sukacitanya kalau tidak ke gereja. Di mana saja kita berada, Tuhan Yesus itu hadir di mana-mana. Itulah tanda Tuhan Yesus sangat berkuasa. Di mana saja Tuhan Yesus bersama kita. Dia mendampingi kita semua karena dia sungguh mengasihi kita semua. Saat kita tidur, kita ditemani Tuhan Yesus. Saat ke gereja juga Tuhan Yesus ada. Di rumah kita juga saat ini beribadah Tuhan Yesus hadir. Ketika kita berangkat ke sekolah juga Tuhan Yesus menghantarkan kita, mendampingi kita sehingga tiba di sekolah dengan selamat. Baik pulang ke rumah Tuhan Yesus juga hantarkan sehingga kita selamat. Kemanapun kita melangkah Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Untuk itulah kita harus akrab dengan Tuhan Yesus. Kita harus akrab dengan Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita akrab dengan Tuhan Yesus? Kita rajin berdoa. Kita rajin memuji, memuliakan nama Tuhan. Mau kemanapun kita, mau berangkat sekolah, mau tidur, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Siapa yang selalu berdoa, rajin memuliakan Tuhan, itulah yang akrab dengan Tuhan Yesus. Sama seperti kita, pasti kita punya teman akrab di sekolah atau di tetangga. Pasti kita senang bermain-main dengan mereka. Seperti itulah kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus supaya kita selalu dijaga dari wabah sakit penyakit COVID, supaya kita dihantarkan pulang pergi sekolah, supaya kita disertai saat tidur dan bangun tidur. Kita selalu disertai, dijauhkan dari mimpi-mimpi buruk, dijauhkan dari godaan-godaan iblis, dijauhkan dari rasa takut dan gangguan yang lain. Kalau kita sudah akrab dengan Tuhan Yesus, pasti dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, pasti Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Dan itulah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam nasi ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Siapa yang dimaksud mengandalkan Tuhan? Orang yang dimaksud mengandalkan Tuhan adalah itulah tadi, anak sekolah minggu yang selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, rajin berdoa, rajin memanggil namanya, memuji memuliakan namanya. Itulah anak Tuhan yang mengandalkan Dia. Dan ketika kita juga mau belajar, kita mau belajar ke sekolah, mau sekolah, belajar di sana, kita juga harus terlebih dahulu berdoa agar kita diberi hikmat kepintaran, agar kita diberi hikmat mengerti pengajaran guru di sekolah.
Itulah gunanya berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kepintaran. Ngapain berdoa kepada Tuhan? Tadi malam kan aku sudah belajar. Hari demi hari kan aku sudah belajar. Dan nilaiku kan selalu tinggi. Prestasiku selalu baik. Aku selalu dapat nilai yang bagus. Itu tidak boleh. Itu adalah kesombongan. Itu adalah tinggi hati. Tuhan Yesus tidak senang. Kalaupun kita dapat nilai yang bagus karena rajin belajar, itu tidak lepas dari Tuhan Yesus memberkati apa yang kita pelajari. Ketika kita rajin membaca, belajar, menulis, dan lain sebagainya, menjadi bagus tulisannya, menjadi pintar berhitung, menjadi bagus jawabannya saat ujian, tanpa campur tangan Tuhan Yesus, tanpa memberkati usaha kita, semuanya akan sia-sia. Jadi tidak cukup rajin belajar dan keras belajar, sungguh-sungguh belajar, tanpa dibarengi dengan doa, semuanya akan sia-sia. Karena orang yang mengandalkan Tuhan Yesuslah yang diberkati. Jadi kalau dikatakan menaruh harapan, kalau kita belajar, apa harapan kita? Supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Dan selain itu, apa harapan kita ketika kita sungguh-sungguh belajar? Supaya kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Apa cita-cita kita? Apakah sebagai seorang guru atau seorang perawat, bidan seperti yang mengobati di rumah sakit? Apakah seperti dokter dan lain sebagainya? Ataukah ada yang ingin jadi profesi yang lain? Ada harapan kita tentunya. Oleh karena itu kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Beri aku Tuhan hikmat, kepintaran agar aku mengerti pelajaran sehingga dapat nilai yang baik dan bisa lulus suatu saat. Aku punya cita-cita jadi ini atau jadi apa. Serahkan semua kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus ikut campur tangan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, meminta kepintaran, meminta kekuatan, itulah yang menaruh harapan. Sama halnya kita kepada papa mama ya. Sama halnya kita kepada papa mama, kalau ada yang kita butuhkan, ada yang mau kita tanya, pasti kita selalu datang kepada papa, datang kepada mama. Apa yang kita butuhkan, kita minta. Apa yang mau kita ceritakan, pasti kita ceritakan semua. Mengapa? Karena merekalah titipan Tuhan, merekalah yang dikirim oleh Tuhan kepada kita untuk menyayangi kita. Sehingga mereka melindungi kita, memeluk kita juga seperti Tuhan Yesus. Artinya, mengapa kita datang kepada orang tua? Karena kita adalah bergantung penuh kepada orang tua kita. Tapi kita harus lebih bergantung kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mengandalkan Tuhan Yesus, tidak tinggi hati, tidak sombong, kalau dia pintar, berarti dialah yang mengandalkan Tuhan. Dan siapa yang menaruh harapan kepada Tuhan, aku harus rajin belajar, rajin berdoa, agar Tuhan Yesus memberkati aku, menjawab doa-doaku. Dia menaruh harapan seperti itu. Yakin dan percaya Tuhan Yesus berjanji tidak pernah berbohong. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Itu lagu kita ya. Apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah berbohong, pasti dia genapi. Kalau Tuhan Yesus senang kita berseru memanggil namanya, memuji memuliakan namanya, pasti dia juga menjawab
doa-doa kita seturut dengan kehendaknya. Jadi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh sedih pada masa-masa pandemi ini. Kita tidak boleh bersungut-sungut, gak pernah lagi ke gereja, udah pada rindu sama teman-teman, kumpul di gereja. Kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus. Siapa yang sudah menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus, pasti dia jauh dari bersungut-sungut, ngomel-ngomel di rumah, dan putus asa, rindu ke gereja, tak enak gereja di rumah, enaknya di gereja. Itu bukan menaruh harapan. Siapa yang menaruh harapan? Dia selalu mohon kepada Tuhan Yesus agar kita dijaga, dilindungi, jauh dari segala sakit penyakit, dan selalu diberi sukacita, selalu diberi semangat apapun situasinya. Itulah pengikut Tuhan Yesus ya. Apapun situasinya, baik masa-masa pandemi, baik saat susah, sedih, gembira, dan juga banyak problem hidup seperti masa pandemi ini, kita tetap sukacita. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh ngomel, tidak boleh bersungut-sungut, dan tidak boleh putus asa. Bersama Yesus, mengandalkan Yesus, kita pasti tetap sukacita, tetap semangat, tetap bergembira. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya ini suatu kiasan ya, diibaratkan. Kiasan atau diibaratkan. Sama seperti pelajaran di sekolah peribahasa Indonesia. Sama halnya nats ini juga, kalau dikatakan ia seperti pohon adalah gambaran kita manusia yang selalu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Gambaran kita manusia yang selalu bergantung kepada manusia. Dan gambaran anak-anak yang bergantung penuh dengan kasih sayang orang tua. Apapun yang dia pikirkan, baik dia sedih, baik dia gembira, dia selalu datang kepada papa mamanya. Dia merasakan memeluk papa mamanya itu adalah suatu sukacita. Artinya kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau dikatakan ditanam di tepi air supaya jauh dari kekeringan. Supaya tidak seperti bunga yang tidak pernah disiram. Kalau bunga kita sering disiram tentunya pasti segar. Jadi kalau pohon yang selalu ditanam di tepi air, berarti akarnya akan selalu sejuk, akan selalu basah. Dengan akar yang dekat ke tepi air, berarti dia subur, tidak akan pernah ada kekeringan. Kalaupun misalnya terik matahari, tapi karena pohon itu akarnya melekat dekat dengan air, di tepi air, pasti dia tidak akan pernah ada kekeringan. Dia melekat ke tepi air, pasti dia tidak pernah kering. Bahkan akar-akarnya juga melekat ke batang air, itu juga membuat pohon tersebut menjadi tumbuh subur. Jadi kalau kita gambarannya melekat kepada siapa kita supaya bertumbuh dengan baik, dengan keadaan yang baik, melekat kepada Tuhan Yesus. Hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup akrab dengan Tuhan Yesus. Kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, akar-akarnya juga merambat ke tepi batang air. Seperti itulah kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa yang dekat dengan Tuhan Yesus? Yang rajin berdoa, rajin memanggil namanya, rajin bersekutu dengan Tuhan. Dan tidak mengalami panas terik dan daunnya tetap hijau.
Kalau dikatakan daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Apa maksudnya? Apa artinya? Setiap orang yang akrab dengan Tuhan Yesus, yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang menyatu dengan Tuhan Yesus, yang melekat dengan Tuhan Yesus, artinya di sini daunnya tetap hijau, berarti kita juga hidup kita menjadi tenang. Ada lagu kita juga kan? Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Dan juga tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itulah gambaran orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah takut dan bimbang karena Tuhan Yesus selalu besertanya. Dan kalimat terakhir, tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah berkat tadi. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi setiap tanaman yang selalu berbuah banyak, itu kan suatu berkat bagi yang punya tanaman tersebut. Dia selalu memetik hasil tanaman. Sama halnya dengan kita. Ketika kita rajin belajar, kita akan menghasilkan buah, yakni prestasi, nilai yang baik. Ketika kita mendengar nasihat orang tua, kita juga menjadi anak yang berbudi pekerti, anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang baik. Lebih dari itu, ketika kita mendengarkan perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, kita dengarkan dan kita lakukan sama seperti doa pembacaan firman, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Jadi kita akan berbahagia. Yang menghasilkan buah dan tidak pernah berhenti buahnya, itulah yang berbahagia. Jadi kebahagiaan itu dari Tuhan. Bagaimana supaya kita berbahagia? Ya ada syaratnya. Harus kita lakukan firman-Nya, dengarkan firman-Nya, dan lakukan sehingga kita berbahagia. Itulah yang menghasilkan buah yang banyak. Bahkan buahnya tidak pernah berhenti. Artinya dia mendapatkan nilai yang baik mulai dari kelas 1 dari TK dan masuk SD kelas 1, 2, 3 dan seterusnya, masuk ke tingkat SMP 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai masuk SLTA tingkat atas kelas 1, 2, 3 bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dia terus belajar sambil berdoa, yakin dan percaya kamu akan mendapatkan, meraih apa yang kamu cita-citakan. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita selalu nantikan berkat Tuhan. Sambil menantikan berkat Tuhan, mari kita lakukan apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia firmankan, kita dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang lebih utama dan terutama adalah hidup dekat, hidup akrab, rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan, agar kita selalu dikuatkan, disertai, dilindungi dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menjadi siraman rohani bagi anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Bimbinglah Tuhan, anak-anak Tuhan, besarkan mereka di dalam firman-Mu yang telah mereka dengarkan hari ini. Biarlah mereka bertumbuh besar di dalam firman-Mu, menjadi anak yang baik, anak yang penurut kepada Tuhan, juga penurut kepada orang tua. Sehingga mereka Tuhan suatu saat menjadi anak-anak yang membawa sukacita, anak-anak yang memuliakan Tuhan, dan anak-anak yang membawa sukacita bagi keluarga. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan memberi kekuatan dan hikmat kepada orang tua mereka Tuhan,
karena orang tua adalah suruhan-Mu ya Tuhan, wakil Tuhan untuk mengasihi mereka, menanamkan firman-Mu dan pengajaran nasihat yang baik kepada mereka ya Tuhan. Karena semua anak-anak adalah titipan-Mu kepada orang tua. Dan kelak mereka besar, mereka adalah penerus di tengah-tengah gereja dan juga keluarga, juga di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan kasihi. Biarlah bimbing mereka ke jalan yang benar, seturut dengan apa yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, sampai kepada orang tua. Biarlah Tuhan yang menjaga melindungi kami pada situasi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kesehatan, pemulihan kepada jemaat Tuhan yang masih menanti-nantikan kesembuhan. Dan biarlah jaga lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkaulah Bapa penolong yang setia di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, supaya kami tetap sukacita, semangat dalam situasi apapun, bahwa Engkau selalu ada dekat dengan kami. Berkati semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, menjadi berkat, mengajarkan firman-Mu kepada anak sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita berkat dari Tuhan, agar semua pelayanan mereka Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang tadi dibawakan oleh Inang Pendeta, dan sekarang kita mau kembali memuji nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh nanti dikumpulkan melalui scanner ya, scan yang ada barcode yang ada di atas sini ya adik-adik. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mari bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu nomor 108, halaman 79. Ada satu sobatku. Setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Adik-adik, kita nyanyikan Kita sekali bangkit lagi berdiri dengan lebih sambil semangat menyanyikan sambil sekali lagi. bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya
Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karunia pura dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.